Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dave di kelas Lab Sistem Informasi. Kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, kalian bisa buka untuk praktikum 3-nya di halaman 119 di modul Lab Sistem Informasi kalian masing-masing. Sebelum kalian mengikuti step-step yang akan aku jelaskan, kalian perlu mendownload link yang ada di sini ya. Kalian perlu mendownload file praktikum Excel ini. Nanti jadi kalian tidak perlu membuatnya terlebih dahulu ya, seperti biasa karena ini agak banyak ya. Jadi kalian hanya perlu mendownload saja, ada filenya di kelas material, sudah aku cantumkan untuk linknya. Kalian bisa langsung download aja di kelas material, atau juga bisa kalian buka link di ini ya, di video YouTube-nya. Di bagian captionnya, itu udah aku cantumkan juga untuk linknya ya. Kalian bisa buka di situ. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita akan mengisi kolom tanggal pembelian. Sebelum itu, kita harus melihat rules-nya terlebih dahulu. Di sini, yang pertama untuk kode aset itu dijelaskan bahwa triple A, double B, C, triple D, dan ada ini. Nah, itu masing-masing ada keterangannya ya. Jadi yang pertama untuk triple A ini, dia memberikan informasi tentang jenis aset. Lalu yang kedua, ya ada double B, itu memberikan informasi mengenai merek aset. Lalu yang ketiga, itu ada huruf C, memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset itu di mana. Lalu yang selanjutnya adalah triple D, itu memberikan informasi tentang jumlah aset pada lokasi bersangkutan. Dan yang terakhir, ada 6E, memberikan informasi tentang tanggal pembelian aset. Nah, langsung aja kita mengisi. Untuk kolom tanggal pembelian diisikan berdasarkan kode aset dengan format MMM, lalu diikuti dengan YY atau year ya. Oke, langsung aja kita isi menggunakan tabel bantuan. Di sini tanggal pembelian pertama-tama kita masukkan rumus. Kita akan menggunakan rumus ini ya, teks ya, terlebih dahulu. Sebelum itu, kalian jangan lupa ketikkan sama dengan, ya lalu kita cari di rumusnya, more function, langsung ketikkan teks ya di sini ya. Karena di sini kebetulan nggak ada rumusnya, jadi kalian langsung cari aja teks. Nah, kalau sudah ketemu, kalian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk value-nya yang pertama kali, ya di sini kita mau mengambil ini ya. Yang pertama kan kita mau ambil tanggal pembeliannya. Tanggal pembeliannya berarti kita menggunakan rumus date. Berarti di value ini dia menggunakan rumus date. Nah, sebelum itu, oke, kembali lagi. Di sini kita akan mengisikan year, month, dan day. Nah, yang pertama, untuk year ini akan kita isikan menggunakan, di sini kita lihat dulu pertama kali. Itu year itu ada di mana sih? Year itu ada di kolom ini ya. Di di karakter terakhir, di karakter terakhir dari sebelah kanan, yaitu 2013, 2015, 2012. Tapi yang akan kita ambil adalah dua angkanya saja ya. Jadi ada 13, 15, 12, 12, 15, jadi seperti itu. Oke, berarti yang akan kita ambil ada dua angka saja. Nah, di sini year-nya berarti kita akan menggunakan rumus right. Nah, di sini kita tulis ada ini ya. Nah, di rumus right ini teksnya yang kita klik di sini adalah A4. Lalu num charge-nya 2, karena yang mau kita ambil hanya 2 angka saja. Nah, kalau misalkan kita mau mengambil 4 angka, kita bisa ketik 4 ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya 2, berarti ketikkan angka 2 saja. Oke, langsung aja kembali lagi ke rumus date-nya. Nah, di sini year sudah terisi dengan 13 ya, jadi sudah aman. Sekarang month. Nah, month di sini itu ditunjukkan di karakter keberapa? Di karakter kita hitung dari awal ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari 15 ya, berarti rumus mount ini kita menggunakan fungsi mid karena dia ada di tengah-tengah. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu masukkan teksnya yang kita pakai itu A4. Start name-nya jangan lupa tadi kita sudah hitung. Bulannya itu ada di karakter keberapa? Ada di karakter ke-15. Nah, 6 charge yang mau kita ambil yaitu 2 ya. Karena di sini monnya 2.
yaitu 12, 12, 05 ya, jadi seperti itu. Oke, langsung aja berarti 12 ini ya bulannya. Terus berarti kita kembali lagi ke rumus date, lalu yang terakhir itu adalah date. Di sini date itu day ini kita isi dengan ini ya. Kita isi dengan rumus Smith juga ya. Masih sama rumus Smith juga. Dan kita cari untuk karakter keberapa nih? Karakter tadi kan 15 ya untuk fontnya. Berarti kita mundur 2 kali. Berarti 14, 13. Berarti tadi number 13. Start time-nya 13, number-nya 2. Oke, langsung aja. Berarti untuk rumus date kita sudah selesai. Sekarang untuk teksnya nih. Untuk teksnya kita akan mengisi formatnya. Teksnya di sini kita isi format teksnya itu ini ya, MMM. Di sini dikatakan bahwa formatnya itu MMM. Terus spasi YY. Nah, jadi kan seperti itu ya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau misalkan di kalian munculnya December ya, pakai C, itu nggak apa-apa ya. Jadi itu masalah dari Excel-nya aja, mungkin beda bahasa ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang muncul pakai huruf S atau pakai huruf C, nggak apa-apa ya. Jadi sama aja. Oke, berarti kita sudah selesai ya. Kalau sudah selesai untuk rumusnya kita klik OK saja. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi lokasi aset. Nah, ini sebelum itu kita drop down dulu ya seperti biasa. Biar rumusnya sama semua, jadi seperti itu. Oke, jadi akan terisi semua seperti ini. Nah, yang selanjutnya lokasi aset. Lokasi aset kita lihat lagi ya, maka ketentuannya ini ya. Kolom lokasi aset, jenis aset dan merek aset dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Tabel bantuan yang tersedia itu ada di samping ya, samping kanan. Oke, kita bisa isi aja langsung lokasi aset. Yang pertama kita gunakan sama dengan, jangan lupa. Lalu di sini kita akan menggunakan, di sini kan tabelnya kebetulan itu ke bawah ya. Tabelnya itu kebetulan ke bawah, vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Di sini kebetulan sudah ada, atau kalian belum ada, kalian bisa more function. Nah, di sini lookup value-nya kita isikan menggunakan ini ya. Kita lihat lagi keterangan lokasi aset itu ada di mana sih? Lokasi aset itu ada di huruf C, ya. Lokasi aset itu ada di huruf C. Nah, kebetulan di sini ini kan bentuknya teks ya. Ini bentuknya string atau teks. Nah, maka dari itu kita kan mau menggunakan ketentuan angka di sini, value up-nya. Ya, di tabel bantuan kita kan itu bentuknya angka ya. Sorry. Di sini kan itu bentuknya angka. Kode kantornya itu 1, 2, 3 ya. Maka dari itu kita harus mengubahnya menjadi format angka ya. Sehingga nanti terbacanya sebagai angka bukan sebagai string atau teks. Jadi makanya kita menggunakan rumus value. Oke. Di sini kita kebetulan belum ada, kita ketikkan saja value. Oke. Di sini kalian ganti yang all, terus pencet yang ini, atau mungkin cari manual aja nggak apa-apa. Cari manual, klik yang all, paling bawah ya. Kalau misalkan emang nggak bisa, kalian cari manual aja nggak apa-apa. Oke, udah ketemu rumusnya value. Nah, jadi kan seperti ini. Oke, untuk teks kita isikan dengan ini ya, rumus mid. Kenapa mid? Karena di sini angkanya itu yang mau kita gunakan itu ada di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita gunakan rumus mid. Oke, nah setelah itu, nanti kalau muncul seperti ini, seperti biasa teksnya kita klik A4. Start time-nya kita hitung dari ini ya. Angka 3 ini ada di karakter berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di start time ke-7 ya. Oke, name charge-nya 1. Dan sudah selesai, kita kembali lagi ke rumus value up. Nah, jadi kan seperti ini. Tabel arraynya, kita tinggal drop ini aja ya, blok yang ini, tabel bantuannya. Nah, di absolute jangan lupa. Kalau index 6-nya, yang akan kita gunakan di sini itu kolom keberapa? Ya, kan di sini call. Call itu dia yang berarti column index number.
Ya, jadi yang mau kita jadikan acuan di sini adalah kolom kedua, yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, sorry, dua jadi ya. Kolom kedua, range lookupnya seperti biasa kalian isikan 0. Oke, kalau sudah nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ada hasilnya di sini. Oke, langsung aja klik OK. Muncul Bekasi. Oke, kita drop down sampai bawah. Oke, kalau sudah, kan seperti ini. Yang selanjutnya adalah jenis aset. Jenis aset juga pakai tabel bantuan kebetulan. Nah, berarti karena di sini tabelnya semuanya vertikal atau ke bawah, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP semua ya. Oke, langsung aja ketikkan sama dengan di jenis aset. Pilih VLOOKUP. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Untuk kode jenis aset itu ada di mana sih? Kode jenis aset itu ditunjukkan di triple E ya, di triple E yang pertama nih ya. Jadi kita menggunakan yang namanya rumus left. Oke, langsung aja kita gunakan rumus left untuk lookup value-nya. Left. Oke. Kalau nggak ada kalian bisa cari aja langsung di more function ya. Oke, langsung ketemu. Klik OK. Teksnya seperti biasa kita gunakan A4. 6 charge-nya karena di sini triple E ya, berarti ada 3 huruf yang kita ambil. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, langsung kembali lagi ke rumus VLOOKUP-nya. Taruh kursor kalian di rumus VLOOKUP. Nah, jadi kan seperti ini. Lalu tabel arraynya jangan lupa kita menggunakan tabel ini ya. Oke, langsung aja. Kalau indeks namanya juga sama, yang kita pakai itu kolom kedua. Jadi ini kolom 2, range lookup-nya 0. Nah, nanti kan muncul laptop. Ya, seperti itu. Langsung aja drop down. Oke, langsung. Yang selanjutnya merek aset. Merek aset ini juga sama, kita menggunakan VLOOKUP juga. Kurang lebih ya seperti itu. Ketikkan sama dengan di merek aset. Jangan lupa, ketikkan sama dengan dulu. Lalu kita klik rumus VLOOKUP. Nah, di sini lookup value-nya kebetulan merek aset itu ada di mana? Merek aset itu ada di BB ya. Ya, di BB. Berarti di sini karakter yang kita ambil itu BB ya di sini. Nah, sekali lagi, karena di sini yang mau kita ambil itu berupa angka, berarti kita harus perlu menggunakan yang namanya rumus value. Ya, jadi kita rumus value yang berfungsi sebagai mengkonversi string menjadi tulisan angka. Formatnya jadi dirubah. Oke, langsung aja value. Nah, kita lihat lagi nih. Si ini tuh dia ada di BB ini ada di karakter keberapa ya? Dia kebetulan ada di tengah-tengah juga, berarti kita pakai rumus mid. Teksnya A4, start 6-nya kita hitung. ALA ini yang 3 karakter ya. Berarti yang keempatnya itu yang kita pakai. Start 6-nya 4, 6 charge-nya 2. Ya karena 2 huruf yang mau kita pakai ya, jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke rumus VLOOKUP-nya. Nanti dia akan muncul satu ya di sini ya. Tabel arraynya yang kita gunakan ya ini, pada merek ini ya. Sorry. Kepencet nih. Kepencet. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Nah, jadi seperti ini. Absolutkan, jangan lupa F4 atau FN F4. Kalau indeks 6-nya seperti biasa 2 ya, sama kayak tadi. Range lookup-nya juga 0, tetap sama ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, Golali, Sapsul, Huhahe gitu ya. Lalu langsung oke saja kalau sudah selesai. Dia akan muncul seperti ini. Langsung drop down aja lagi. Jadi akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kolom jumlah aset. Nah, untuk jumlah aset kita isi ini ya berdasarkan keterangan nomor 1, kalian gak usah bingung. Nah, untuk jumlah aset itu dia terletak di DDD ini ya. Memberikan informasi tentang jumlah aset itu ada lokasi yang bersangkutan. Jadi kita akan gunakan DDD ini ya. Oke, caranya adalah sekali lagi di sini kan dia bentuknya angka ya. Di sini dia bentuknya angka. Nah, untuk bentuknya angka tapi dia di dalam teks. Jadi dia bentuknya masih string formatnya. Sehingga harus kita ubah menjadi sebuah angka ya. Formatnya jadi menggunakan rumus value lagi. Jadi di sini kita gunakan sama dengan
rumus value, karena kita mau mengubah rumus ini ya, mengubah formatnya. Nah, teksnya itu jangan lupa, jangan langsung diklik. Kita pakai rumus mid, karena dia dari tengah-tengah juga ya. Mid. Lalu untuk teksnya kalian klik A4. Terus start name-nya itu kalian hitung. Dia ada di karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti start name-nya 9. Charge-nya kita ambil 3 angka ya, karena di sini DDD ya, ada 3 huruf. Berarti di sini charge-nya 3. Oke, langsung aja kalau gitu klik OK. Sudah. Jadi akan seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal drop down aja. Jadi akan seperti ini. Total nilai aset. Total nilai aset di sini dikatakan diisi menggunakan penjumlahan jumlah aset dikali dengan nilai aset per unit. Oke, langsung aja berarti rumusnya sama dengan F4 kita kalikan dengan nilai aset per unit ya. Oke, jadi seperti ini aja ya, simple. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, oke, di sini kita sudah selesai untuk membuat tabel yang daftar aset ini ya. Sekarang kita beralih ke tabel yang paling bawah, yaitu total nilai aset perusahaan. Kita isi menggunakan rumus. Nah, ini rumus sum biasa aja ya, dari ini ya. Total nilai aset, kita drop down. Oke. Lalu klik enter. Ketik enter ya. Lalu sekarang yang total jumlah aset pada kantor Jakarta. Di sini kita akan menggunakan rumus sum if. Jadi sum if ini adalah fungsi untuk menghitung menggunakan kriteria tertentu. Nah, jadi di sini kebetulan total jumlah aset yang kita hitung adalah untuk kantor Jakarta saja. Nah, jadi kita pakai rumus ini ya, formula bar ini. Di sini range-nya kita tentukan dulu, range-nya itu acuannya yang mana? Yang mau dijadikan kriteria. Di sini kebetulan lokasi aset. Karena itu kita blok. Oke. Nah, di sini jangan di absolute kan ya. Jangan di absolute. Nah, kriterianya di sini yang mau kita ambil adalah kantor Jakarta saja. Maka dari itu kita isi di sini menggunakan tanda petik 2, ketik Jakarta. Jangan ada spasi ya, jangan ada perbedaan spasi karena itu akan mempengaruhi rumusnya nanti akan jadi error. Nah, sum range-nya di sini, sum range-nya kita mau menghitung nih jumlah aset pada kantor Jakarta kan. Berarti di sini yang mau kita sum range-kan, kita jadikan sum range adalah kolom jumlah aset. Nanti dia akan menghitung berapa sih jumlah aset yang ada di kantor Jakarta seperti itu. Oke, sekarang udah selesai. Kalau misalkan sudah di blok semuanya, langsung klik OK. Nah, jadi kan seperti ini, 223 unit. Nah, sekarang total nilai aset komputer. Di sini kita menggunakan rumus sum if lagi, cuman bedanya. Nah, tadi kan kita mau menghitung unitnya ya. Sekarang kita mau menghitung total nilai aset komputernya itu berapa sih, gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan sum if lagi. Di sini range yang kita gunakan adalah komputer. Ya, di sini jenis aset ya berarti ya. Jenis aset kalian blok semuanya. Karena kita mau menghitung ya, menjumlahkan menurut jenis asetnya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ya komputer ya. Asetnya kan komputer. Oke. Sum range-nya jangan lupa. Kan kita mau menghitung total nilai aset ya, bukan total jumlah aset. Maka dari itu total nilai asetnya yang di blok. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah semuanya di blok, kita bisa klik OK. Oke, jangan lupa untuk tidak diabsolutkan. Ya. Oke. Klik OK. Jadi akan seperti ini. Sekarang kita mau menghitung total aset merek Gulali. Nah, caranya sama, masih menggunakan rumus sum if. Kalau misalkan kalian mau dari sini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau ketik juga tidak apa-apa. Oke, kita ketikkan rumus sum if. Nah, dalam kurung, boleh klik formula. Range-nya di sini kita mau menghitung total aset merek Gulali aja ya. Berarti di sini range yang kita gunakan adalah merek asetnya. Ya, merek asetnya itu ini ya.
jangan jangan diabsolutkan. Kriterianya di sini karena aset gulali ya, merek gulali, kita ketikkan di sini gulali. Oke. Sum range-nya karena ini total nilai aset, berarti total nilai aset yang kita blok. Oke, jadi seperti ini. Blok semuanya sampai bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Oh, sorry, salah. Aku salah klik, tadi belum ngeklik ini ya. Tolong dihapus. Kita ke sum range. Sorry, salah tadi. Oke, semuanya sampai bawah. Nah, jadi seperti ini, jangan diabsolutkan. Sekali lagi, langsung aja kalau sudah kalian klik OK. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, selanjutnya nih kita mau mengisi total nilai aset ketentuan A. Nah, cara mengisinya kita lihat ketentuan di sini ya. Ketentuan di modul, yaitu yang pertama total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria lokasi penempatan aset itu di Bandung. Dan yang kedua, itu nilai aset per unitnya itu lebih besar dari 7 juta. Oke, langsung aja kita menggunakan rumus sum ifs. Ya, di sini sum if digunakan apabila kita mau menjumlahkan itu memiliki kriterianya lebih dari 2 ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita gunakan rumus sum ifs, kita ketikkan saja manual. Formula X nya kita klik, lalu sum range-nya di sini yang mau kita totalkan itu kan ini ya, di sini total nilai ya. Total nilai aset. Berarti kita sum range-nya kita blok yang total nilai aset. Oke, sampai bawah. Nah, kalau udah jadi seperti ini, jangan diabsolutkan kriteria range-nya. Yang pertama kan ketentuannya adalah di Bandung. Maka itu yang kita blok di sini adalah lokasinya, lokasi aset. Karena ketentuannya di Bandung ya. Bandung itu kan lokasi asetnya. Nah, kalau udah kriteria satunya kalian isi dengan kalimat Bandung. Huruf gede kecilnya diperhatikan, tolong jangan sampai berbeda ya. Nah, lalu yang untuk kriteria pertama sudah selesai. Sekarang kriteria 2-nya kita isi menggunakan ini ya, nilai aset per unitnya itu lebih besar dari 7 juta. Ya, jadi seperti itu kriteria range-nya berarti kita menggunakan kolomnya nilai aset per unit. Oke, kita blok semuanya nilai aset per unitnya sampai bawah. Kalau sudah, kita isi kriteria 2-nya. Kriteria 2-nya apa? Kriterianya itu lebih besar ya, lebih besar dari 7 juta. Berarti tuliskan kutip 2 lebih besar dari 7 juta. Oke. Tutup kurung. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita bisa langsung klik OK aja. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang total jumlah aset ketentuan B. Nah, ini caranya sama. Kita akan gunakan rumus sum ifs. Karena dia memiliki beberapa ketentuan juga ya. Di soal sum ifs, kita gunakan formula X ini. Kita lihat ketentuannya itu jumlah aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Jakarta. Lalu jenis asetnya itu laptop. Nah, di sini ada 3 kriteria ya. Nah, yang kita isi yaitu adalah pertama kali sum range-nya dulu. Sum range-nya dulu di sini yang kita totalkan adalah jumlah aset. Dari itu, blok dulu untuk kolom jumlah aset. Semuanya sampai sini, sampai bawah. Kalau sudah kriteria range satunya kalian isi menggunakan lokasi penempatan aset ya. Lokasi penempatan aset, kriteria range-nya itu kita blok lagi. Blok sampai bawah. Ini ya. Kalau misalkan kalian nggak kelihatan, yang aku blok yang lokasi aset doang ya. Nah, kriteria satunya, di sini dikatakan kalau kita penempatan asetnya di Jakarta. Kita ketikkan kutip 2, Jakarta. Kriteria range-nya, untuk yang kedua, itu jenis asetnya adalah laptop. Berarti di sini kriteria range-nya itu jenis aset kolomnya. Kita blok seperti biasa sampai akhir. Lalu di sini kriteria 2-nya itu kita ketikkan laptop. Seperti itu ya. Nah, di sini udah ada 2 kriteria. Dan di sini kita mau membuat kriteria ketiganya. Kalian bisa klik di bawahin sini ya, ada panah.
Untuk membuat kriteria ketiganya, kalian klik di sini ada row. Nah, langsung aja kriteria ketiganya itu adalah nilai aset per unitnya lebih kecil dari 7 juta. Berarti di sini kriteria range ketiganya itu adalah nilai aset per unitnya. Blok semuanya sampai bawah. Kalau sudah, ke bawahin lagi ya. Nah, kriteria tiganya barulah kalian isi menggunakan tadi, sama kayak tadi. Cuman ini lebih kecil dari 7 juta ya. Seperti itu. Oke, langsung aja berarti. Kalau sudah selesai semuanya rumusnya, kalian bisa klik OK. Nah, jadi kan seperti ini. Lalu sekarang total nilai aset ketentuan C. Nah, di sini total nilai aset ketentuan C adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria jenis aset adalah komputer dan merek aset adalah Samsung. Berarti di sini kita gunakan rumus sum if lagi ya. Oke, kita isi lagi rumus sum if-nya. Sum ifs. Nah, di sini kita klik formulanya. Sum range-nya di sini yang kita total itu kan adalah total nilai aset. Maka dari itu kita blok lagi total nilai asetnya semuanya sampai bawah. Oke, kalau udah kriteria range satunya itu total nilai jenis asetnya itu komputer. Jenis asetnya itu komputer, kita blok jenis asetnya. Kita ketikkan kriteria satunya itu komputer. Tolong diperhatikan juga huruf kecil besarnya, jangan ada spasi karena itu berpengaruh ya. Kriteria range 2-nya itu adalah merek aset itu adalah Samsung. Berarti di sini kriteria range 2-nya itu yang kita blok itu adalah merek aset. Ya, di sini kita blok. Nah, sampai bawah. Nah, kriteria 2-nya kita ketikkan Samsung. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Nah, selesai. Nah, sekarang kita mau mengisi yang banyaknya aset pada kantor Jakarta. Di sini kita akan menggunakan rumus count if. Nah, di sini kita gunakan rumus count if, yaitu kita ingin menjumlahkan berapa sih sel yang sel yang menunjukkan aset di kantor Jakarta. Nah, di sini count if range-nya itu yang kita gunakan di sini adalah lokasi aset ya. Karena di sini banyaknya aset pada kantor Jakarta. Ya, banyaknya aset pada kantor Jakarta berarti lokasi asetnya di sini. Range-nya itu kita klik drop down sampai bawah lokasi aset. Sampai bawah kriterianya itu Jakarta. Karena kita mau cari berapa aset yang ada di Jakarta. Oke, seperti ini. Nah, 33 aset. Nah, sekarang kita mau mencari banyaknya aset merek ikan. Ya. Banyaknya menggunakan rumus count if lagi. Nah, di sini sekarang kita menggunakan range-nya itu bukan lokasi aset lagi. Karena di sini yang kita cari adalah merek asetnya, yang merek ikan ya. Yang merek ikan. Oke, iya benar ya. Kita ini merek asetnya sampai bawah. Oke. Kriterianya kita ketikkan jangan sampai salah. Jangan sampai berbeda dari yang ada di soal. Ikan itu I strip KN. Oke, seperti ini. K-nya huruf besar, I-nya huruf besar, nah AN-nya huruf kecil. Oke, kalau udah, lanjut. Banyaknya aset ketentuan A. Banyaknya aset ketentuan A itu adalah banyaknya aset dengan kriteria merek aset adalah Armine dan lokasi penempatan aset di Bekasi. Nah, di sini kalau tadi kita menggunakan sum ifs, sekarang kita mau menggunakan rumus count ifs. Jadi kita mau menghitung berapa sih sel yang menunjukkan dua kriteria berikut ini.
ya. Kita mau menghitung selnya aja, bukan angka yang ada di dalam selnya. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, oke, kita menggunakan rumus COUNTIFs. Nah, di sini ketentuannya ada lebih dari 2. Atau 2 ya, 2 atau lebih. Oke, COUNTIFs. Kita klik formula X ini. Oke, kriteria range satunya itu dikatakan merek asetnya adalah Armine. Berarti kita blok kriteria range-nya itu merek aset. Semuanya di blok. Kalau udah kriteria range satunya, kita ketikkan Armine. Jangan sampai beda ya untuk huruf besar kecilnya. Nanti akan error. Kriteria yang keduanya itu lokasi penempatannya di Bekasi. Berarti kita blok lokasi aset. Lokasi aset di sini. Oke. Semuanya kita blok sampai bawah. Oke, langsung aja. Kriteria keduanya itu di Bekasi. B-nya huruf besar. Oke, kalau sudah, kriteria tiganya kan nggak ada tuh. Kalian langsung klik OK aja. Seperti itu ya. Oke, sekarang ketentuan B. Ketentuan B mungkin juga kurang lebih sama. Kita menggunakan rumus COUNTIF. Sama dengan COUNTIFs. Jangan kebalik ya. IFS bukan ISF. Kita akan kebalik. Oke, banyaknya aset ketentuan B itu adalah banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3 dan merek aset adalah reca. Oke, kita gunakan kriteria yang pertama ya. Kriteria yang pertama itu adalah jumlah aset lebih dari 3. Jadi kita blok di sini. Kriteria range-nya itu jumlah aset. Kriteria ini lebih dari 3. Ya, seperti ini. Oke, kriteria range yang kedua itu merek aset adalah reca. Berarti di sini kita blok adalah merek aset. Gampang aja ya. Jadi seperti ini. Oke. Lanjut. Kriteria keduanya itu reca. Oke, gitu aja. Nah, kalau misalkan udah, kalian klik OK aja. Oke, berarti sudah selesai untuk pengisian yang praktikum 3. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan praktikum 3 kita kali ini. Nah, kita lanjut untuk ke praktikum 4. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanya terkait dengan praktikum 3, kalian bisa tanyakan via Meet Now. Kita akan standby di Meet Now, dan kalau misalkan di luar kelas, kalian bisa tanyakan di line PC, atau kalian bisa ke grup lain ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you semuanya. See you in the next video.